Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang CPNS. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai deret satu larik dan kita akan menjawab beberapa contoh soal yang berkaitan dengan deret satu larik. Baiklah, kita langsung saja membahasnya, tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa untuk like, share dan follow channel kami. Nah, di sini kita bahas tentang deret satu larik, tapi teman-teman jika ingin mengetahui konsep deret secara full, ya teman-teman nonton di video sebelumnya. Di video tersebut kita sudah membahas deret angka secara full ya. Nah, mengenai deret satu larik itu merupakan bagian dari pembahasan yang sebelumnya. Nah, untuk deret satu larik di sini tentu saja sebelum kita masuk menjawab contoh soalnya, kita bahas dulu untuk konsepnya ya. Nah, untuk deret satu larik atau deret ya, deret itu adalah pola bilangan yang tersusun yang tentu saja kita diharapkan untuk menebak angka selanjutnya teman-teman ya. Nah, pada pembahasan deret angka tentu saja ada yang disebut sebagai deret satu larik. Yang mana itu deret satu larik? Semisal ya, kita memiliki bilangan ya, suku angka pertama, suku angka kedua, suku angka ketiga, suku angka keempat, dan kita ingin mencari suku angka kelima ya. Jadi ini adalah suku angka teman-teman ya, U1, U2, U4 dan U seterusnya. Itu merupakan suku angka. Jadi semisal 1, 3, 5 ya, 7 ya, kemudian 9 ya, kemudian titik-titik, kita ingin mencari nilai yang ada di sini. Jadi ini suku angka pertama, suku angka kedua, suku angka ketiga, suku angka keempat, dan suku angka kelima, dan kita akan mencari suku angka keenam. Nah, mengenai deret satu larik itu yang namanya larik, dia punya ini teman-teman ya, seperti ini. Dia punya larik yang hanya tidak dipisahkan oleh angka yang lain teman-teman ya. Jadi hanya berpindah ke satu angka selanjutnya, itu dikatakan deret satu larik ya. Jadi kalau deret dua larik, dia lompat seperti ini teman-teman ya. Jadi ada dua angka yang terlewati, 1 dan 3. Karena ini membahas deret satu larik, berarti di sini kita hanya mencari ya, memprediksi nilai yang ada di sini dari kesesuaian pola yang terdapat di antara larik-larik ini teman-teman ya. Semisal untuk 1 ke 3, maka 1 ini kita apakan? Nah, kita bisa menggunakan operator penjumlahan, operator pengurangan, atau operator perkalian, atau operator pembagian, atau operator perpangkatan ya. Nah, di sini kita disuruh mencari berapa nilai 3 ya, berapa nilai ketika disama dengankan itu totalnya sama dengan 3. Jadi kita apakan angka 1 ini ya. Berarti kalau angka 1 ini untuk bisa sampai ke 3 kita bisa jumlahkan ya. Karena kalau kita kurang tidak mungkin teman-teman. Jadi kita harus jumlahkan pakai operator penjumlahan, berarti ditambah dengan 2 ya. 1 tambah 2 maka nilainya 3. Kemudian 3 untuk sampai ke 5, maka 3 ini kita harus apakan nih ya. Jadi betul kita harus samakan di sini teman-teman. Apa bisa sama atau tidak ya? Kita cari polanya. Ternyata 3 sampai ke 5, maka 3 ini bisa kita tambahkan dengan 2 atau jumlahkan dengan 2 sehingga menghasilkan 5. 5 kemudian untuk sampai ke 7 ya kita jumlahkan dengan 2 juga ya. 5 tambah 2 sama dengan 7. Berarti 7 ke 9 maka kita tambahkan 2 ke 7-nya ya teman-teman ya. Berarti polanya sama teman-teman ya. Polanya sama. Nah, inilah yang kita harapkan untuk bisa memprediksi angka selanjutnya di U6 ini. Maka tentu saja kita tambahkan saja 2 ditambah 9 ya, berarti 11. Nah, jadi seperti itu untuk konsep deret satu larik teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya paham. Nah, untuk supaya bisa lebih paham lagi, kita akan masuk pada contoh soalnya. Untuk contoh soal nomor 1, kita sudah memiliki deret angka yaitu 2, 5, 8, 11, 14. Dan kita akan mencari suku angka ke-6 ya. Ini suku angka pertama ya, suku angka kedua,
dan suku angka ketiga 45 ya. Ini suku angka pertama, ini suku angka ke-6. Nah, kita ingin mencari berapa nilai yang ada di suku angka ke-6. Nah, di sini kita sisa menggunakan konsep deret satu larik ya. Nah, konsep deret satu larik itu kita tuliskan dulu seperti ini ya untuk larik-lariknya teman-teman ya. Nah, kita lihat untuk angka 2 ini bisa sampai ke 5, maka kita bisa menggunakan operasi penjumlahan atau pengurangan, perkalian dan pembagian atau perpangkatan. Kita lihat ya. 2 untuk sampai ke 5 kita tes aja. Kita jumlahkan dengan 3 ya. 2 tambah 3 sama dengan 5. Dan ternyata ketika 5 ingin sampai ke 8 ya, maka itu juga harus dijumlahkan dengan 3 ya. Dan 8 untuk sampai ke 11, 8 tambah 3 juga 11. Kemudian 11 tambah 3 juga 14 ya. Nah, jadi di sini kita plus 3, 11 tambah 3 juga 14. Dan ternyata dilihat dari pola ini ya, sama ya. Berarti untuk angka selanjutnya maka kita di sini tambahkan dengan 3. Berarti 14 tambah 3 sama dengan 17. Jadi jawaban yang benar adalah bagian C. Jadi itu untuk contoh soal yang pertama. Sekarang kita beralih ke contoh soal yang kedua. Nah, pada contoh soal yang kedua ini kita sudah memiliki soal yaitu 1, 4, 9, 16 ya. Kemudian 25 dan kita akan mencari suku angka ke-6 ya. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat dan suku kelima. Nah, di sini kita lagi-lagi menggunakan deret satu larik ya. Nah, kita tuliskan aja seperti ini teman-teman. Kita buat lariknya aja di sini. Buat lariknya ya. Nah, kita ingin mencari yang ada di sini. Di sini untuk kita bisa menggunakan operasi atau operator apa saja ya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian ya, atau perpangkatan. Kita coba tes ya, apakah ini masih bisa digunakan operasi penjumlahan. Dan ternyata untuk bisa sampai ke 4, satu ini bisa kita tambahkan dengan 3 ya. Coba kita 3. Dan ternyata 4 ke 9 itu tidak bisa kita gunakan angka 3 teman-teman ya. Kita tidak bisa tambahkan dengan 3. Itu berarti di sini untuk solusinya kita akan melakukan upaya memberikan atau mengubah operatornya ya. Apakah kita bisa menggunakan operasi yang lain ya. Kalau kita lakukan atau kita gunakan operasi pengurangan berarti tidak bisa teman-teman ya. Nah, sekarang kita gunakan operasi pembagian juga tidak bisa teman-teman. Sehingga di sini kita gunakan pola deret yang dikuadratkan teman-teman ya. Nah, semisal di sini untuk nilai 1 ya, kita bisa ubah menjadi 1 kuadrat teman-teman ya. 1 kuadrat. 1 kuadrat itu nilainya 1 ya. Kemudian selanjutnya suku yang kedua, 2 pangkat 2 berarti 4. Kemudian 3 pangkat 2 maka nilainya 9 ya. Kemudian 4 di pangkat 2 itu nilainya 16. 4 dikali 4 16 ya. Kemudian 5 pangkat 2 itu nilainya 25. Nah, di sini kita lihat ya, masing-masing kita tambahkan 1 teman-teman untuk angka yang ada di depan sini ya, angka yang bukan pangkat ya. Dari pangkatnya tetap 2. Nah, di sini berarti di sini 1 tambah 1 berarti 2. 2 tambah 1 3. Berarti di sini penjumlahan 1 semua teman-teman ya. Nah, berarti 5 ditambah 1 berarti 6. 6 di pangkat 2. Nah, 6 pangkat 2 ini menghasilkan nilai 36. Jadi, untuk jawaban yang benar adalah bagian C yaitu 36 ya. Oke, jadi itu untuk contoh soal yang kedua. Sekarang kita beralih ke contoh soal yang ketiga, di mana kita sudah mendapatkan pola deret yaitu 50, ya 50, 45, 40, 35, 30 dan titik-titik. Nah, ini kita ingin mencari suku angka yang ke-6 ya.
Nah, kalau kita dilihat dari polanya, dia terus mengalami pengurangan. Itu berarti kita bisa langsung menebak apakah ini bisa digunakan operator pengurangan, teman-teman ya. Nah, kita buat lariknya 50 ke 45, 45 ke 40, 40 ke 35, 35 ke 30, dan 30 ke angka nilai yang akan kita cari. Nah, selanjutnya di sini kita lihat angka 50 ini ketika kita ingin jadikan 45, maka 50 ini kita harus kurangi dengan 5 ya. Nah, dan apakah betul kurang 5 ini kita bisa terapkan di sini, teman-teman ya. 45 sampai ke 40 berarti harus juga dikurangi 5, teman-teman. Yang 45 dikurangi 5 maka nilainya 40. Kemudian untuk mencapai nilai 35 dari 40 maka juga kita kurangi 5. Berarti polanya di sini sama, teman-teman ya. Minus 5, minus 5, minus 5, minus 5. Berarti di sini untuk memprediksi angka selanjutnya kita gunakan pola di sini untuk lariknya yaitu minus 5 atau dikurang 5. Berarti 30 dikurang 5 maka nilainya adalah 25. Jadi jawaban yang benar adalah bagian C. Nah, selanjutnya untuk soal yang keempat, di mana kita sudah memiliki soal yaitu 1, 3, 9, 2781 titik. Di sini kita akan mencari ya pola angka ini ya untuk memprediksi berapa nilai yang selanjutnya setelah 81 ya. Nah, di sini teman-teman semuanya apakah kita bisa gunakan operator penjumlahan? Tentu saja tidak bisa, teman-teman ya. 1 ke 3 untuk menghasilkan 3 berarti kita tambahkan dengan 2 contoh ya. Ternyata 3 untuk bisa sampai 9 kita tidak bisa tambahkan dengan 2 karena 3 tambah 2 itu sama dengan 5, sedangkan di sini 9. Sehingga kita harus memutar otak kembali kira-kira operator apa yang tepat ya. Tadi penjumlahan, pengurangan juga tidak tepat ya karena ini nilainya bertambah terus. Kemudian apakah kita tepat menggunakan perkalian ya? Kita coba perkalian. Untuk bisa sampai ke 3 maka 1 ini kita harus kalikan dengan 3. Nah, kemudian kita uji coba lagi apakah kali 3 ini, pola kali 3 ini bisa sama dengan angka selanjutnya. Dan ternyata untuk bisa sampai ke 9, maka 3 ini bisa kita kalikan dengan 3. 3 kali 3 nilainya 9. Nah, kita buktikan lagi setelahnya. Untuk bisa sampai 27 ya, maka ternyata 9 ini kita bisa kalikan dengan 3. 9 kali 3 maka nilainya 27. Nah, berdasarkan pola ini tentu saja kita sudah menemukan bahwa ternyata untuk sampai 81, 27 ini kita bisa kalikan dengan 3, teman-teman ya. Kita bisa kalikan dengan 3. 27 kali 3 nilainya 81 ya. Dan seterusnya 81 ini kita akan kalikan pasti dengan dikali 3 karena angka sebelumnya, pola sebelumnya menyerupai 3 ya, menghasilkan 3 perkalian 3 berarti angka selanjutnya pula itu pasti akan menghasilkan pola deret dengan perkalian 3, teman-teman ya. Nah, di sini kita kalikan 81 dikali 3 berarti 3 kali 1 3, 3 kali 8 yaitu 24 ya. Berarti nilainya adalah 243 ya. Jadi jawaban yang benar adalah bagian C. Nah, selanjutnya untuk contoh soal yang terakhir, soal yang kelima, di mana di sini kita sudah mendapatkan pola deret yaitu 2, 6, 18, 54 dan titik-titik. Nilai ini yang akan kita cari. Nah, untuk di sini kita bisa apakah menggunakan operator penjumlahan, perkalian, pembagian atau pengurangan. Kita buktikan masing-masing ya. Kita tuliskan dulu untuk lariknya. Nah, di sini kalau kita gunakan penjumlahan berarti 6 ini kita harus tambahkan dengan 4 ya. Kemudian untuk sampai ke sini 18, 6 ini kita tambahkan dengan tidak juga dengan 4, teman-teman ya. Berarti di sini kita akan mengubah operatornya, teman-teman. Kita ubah operatornya. Nah, operatornya yang mana? Apakah kalau pengurangan juga tidak bisa ya? Karena angka yang ada di sini terus bertambah seterusnya, teman-temannya 2, 6, 8, 54 ya, semakin meningkat. Berarti kita bisa gunakan perkalian juga ya. Kita bisa gunakan perkalian. Kita coba untuk sampai ke 6 maka 2 ini kita kalikan 3 ya. Kemudian untuk sampai ke 18, 6 ini kita bisa juga kalikan dengan 3.
Dan untuk sampai 54 maka 18 ini kita juga bisa dengan kalikan 3. Nah, dari pola ini teman-teman kita sudah bisa memprediksi angka selanjutnya. Berarti 54 ini kita juga harus kalikan dengan 3. Berarti 54 kali 3, 4 kali 3 12, simpan 1. Kemudian 3 kali 5 itu 15, tambah 1 berarti 16. Nah, totalnya adalah 162. Oke, jadi jawaban yang benar adalah bagian D. Nah, baiklah teman-teman semuanya, seperti itulah cara menyelesaikan jenis soal deret satu larik. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like, share, dan follow channel kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.